Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu menjadi pelopor kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini beranjak dari dua buah hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir, suatu hari di saat pertengahan hari, di siang hari, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun, dan waktu itu datang kaum, sekelompok orang, uratun mujtaba an-nimar, sekelompok orang yang tidak menggunakan alas kaki dan juga menggunakan pakaian yang sudah tidak layak, pakaian yang compang-camping, mutaqallidus suyuf, sembari mereka juga membawa pedang mereka. Amatuhum min mudar, bal kulluhum min mudar. Kata Jarir, mayoritas mereka dari kabilah yang dikenal dengan kabilah Mudar namanya. Kata Jarir kemudian, fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya sedang duduk bersama Rasulullah, lalu datang sekelompok orang ini, dan ketika mereka datang langsung berubah wajah Rasulullah. Langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerah. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum atau kabilah Mudar yang datang kepada Rasulullah ini Muslim, terhitung para sahabat Nabi, tapi kondisi mereka yang memprihatinkan. Terlihat dari tampilan pakaian yang mereka gunakan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Ternyata masih ada sahabat beliau, masih ada umat Islam yang secara ekonomi itu sangat membutuhkan pertolongan. Dan di situ bersama Rasulullah yang duduk bersama beliau itu banyak sahabat-sahabat yang secara ekonomi mampu, punya kelebihan. Tapi ternyata ada orang-orang yang membutuhkan, dan mereka hadir langsung datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini membuat perubahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir bin Abdullah, lamma ra'a bihim minal faqah, saking kondisi mereka itu butuh uluran tangan dan pertolongan orang lain, kondisi mereka yang berada dalam kondisi sangat sulit, tapi bersama Rasulullah ada orang-orang yang berkelebihan dari segi nikmat berupa rezeki, harta, maka Rasulullah sedih dengan faqah atau kondisi mereka yang sangat membutuhkan itu. Fadakhala summa kharaja. Melihat kondisi itu, kemudian Rasulullah masuk ke dalam kamar beliau, masuk ke rumah beliau, lalu keluar lagi. Faqal, setelah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qum ya Bilal. Nabi suruh Bilal berdiri, fa'adzin, wahai Bilal, berdiri kumandangkan azan. Disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal untuk mengumandangkan azan, wa aqama, setelah itu Bilal iqamah. Fasalla, lalu Rasulullah salat diikuti oleh para sahabat. Fa khataba, selesai salat kemudian Nabi berdiri dan Nabi berkhutbah. Di antara isi khutbahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faqal, dalam khutbahnya kata Jarir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayat yang lazimnya dibaca oleh
para khatib di saat khutbah Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ayat yang ada dalam surat An-Nisa ini yang dibaca oleh Rasulullah dalam khutbah beliau, Bapak Ibu mengingatkan bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah min nafsi wahidah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, takwalah, takutlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa, dari diri yang satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah ingin menyadarkan para sahabat, apalagi yang punya kelebihan materi ekonomi, ingin menyadarkan mereka bahwa yang hadir ini, yang dari kabilah Mudhar ini, orang-orang yang membutuhkan ini, pada hakikatnya juga sesama saudara muslim Nabi Adam sebagai nenek moyangnya, min nafsi wahidah, dari jiwa, dari diri yang satu. Artinya selain ukhuwah Islamiyah yang menyatukan, pada hakikatnya juga kita bersaudara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ayat ini sampai selesai, dan ayat kedua Nabi membaca dalam khutbah beliau wasiat kepada para sahabat yang hadir. Beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri, tiap-tiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Di antara maknanya adalah apa yang sudah dia persiapkan untuk akhiratnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menyadarkan para sahabat bahwa di antara bentuk amal soleh sebagai bekal mereka untuk kehidupan akhirat, selain amal-amal pribadi, ibadah-ibadah individu, salah satu ibadah utama sebagai bekal untuk kehidupan akhirat adalah ibadah sosial. Di saat itu hadir orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, maka Rasulullah ingin menyadarkan mereka dengan ayat ini. Lalu kemudian setelah Rasulullah bacakan dua ayat itu tegas dan langsung, ini wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Kata beliau, tasaddaqa rajulun min dinarihi. Hendaklah ada seorang laki-laki yang mau bersedekah dengan dinarnya. Au min dirhamihi. Kalau tidak ada dinar, hendaklah ada yang bersedekah dengan dirhamnya. Au min saubihi, ndak ada dinar, ndak ada dirham. Kata Nabi, bersedekahlah dengan pakaiannya. Kalau tidak ada juga pakaian, au min sa'in min burrihi. Kalau ndak juga ada dinar, dirham, pakaian, bersedekahlah walaupun hanya dengan gandum, bahan makanan. Au min sa'i tamarihi, atau bersedekah dengan satu sok dari tamar, kurma. Bahkan kata beliau, hatta qal walau bisyikki tamrah, bahkan kalaupun harus dengan segenggam kurma, bersedekahlah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersedekah walaupun hanya dengan segenggam kurma ini, Nabi katakan, ittaqun nar, jagalah diri kalian, lindungi diri kalian dari api neraka Allah, walau bisyikki tamrah, walaupun itu hanya dengan bersedekah memberikan segenggam kurma. Kali ini Nabi juga menggunakan kalimat bisyikki tamrah itu. Artinya kata Nabi, apapun yang bisa dibantu saudara-saudara kita ini, apapun kemampuan kita, bahkan kemampuan paling minimal sekalipun, segenggam kurma tentu semua orang punya saat itu, dan itu di kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi ingin mengajak para sahabat ikut membantu saudara-saudara dari Mudhar ini, kondisi mereka yang memprihatinkan, butuh bantuan dan uluran tangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kata Jarir, faja'a rajulun min ansar. Selesai Nabi berkhutbah, langsung ada seorang laki-laki dari Ansar, penduduk Madinah. Dia langsung berdiri, lalu dia balik ke rumahnya, dan dia pulang, kata Jarir, bisurratin kadat kaffuhu ta'jazu anha. Dia langsung balik ke rumahnya dan
ketika kembali lagi ke majelis Rasulullah, dia membawa satu karung besar bahan makanan yang bahkan dia sendiri kesulitan untuk memikulnya. Satu karung besar. Padahal tadi Nabi mengajak, membantu dengan bentuk sedekah apapun itu. Dinar, dirham, pakaian, bahan makanan, bahkan seminimal-minimalnya satu genggam kurma pun bantu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Jarir, orang pertama yang balik dari rumahnya dan membantu dalam bentuk satu karung besar bahan makanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Jarir, summa tataba'an nasu hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa libasin. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum ada yang berdiri, laki-laki ini sudah berdiri dan dia jadi orang pertama yang datang balik ke majelis Rasulullah setelah Nabi ajak untuk bersedekah, berinfak tersebut. Dia datang dengan infak sedekah terbaiknya, satu karung besar bahan makanan yang kata Jarir dia sendiri kesulitan, bersusah payah dia memikulnya. Bapak Ibu, setelah laki-laki ini dilihat oleh sahabat yang lain, dia datang membawa sedekah terbaiknya. Fatataba'an nas. Manusia yang lain kemudian mengikutinya. Manusia yang lain kemudian berlomba-lomba melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh sahabat dari Ansar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau jadi orang pertama pelopor sedekah dengan satu karung besar tadi yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan kemudian hasilnya, kata Jarir, setelah semua sahabat kemudian berlomba-lomba melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh sahabat dari Ansar tadi, kata Jarir, dan saya melihat dua tumpukan besar menggunung. Yang pertama tumpukan bahan makanan, satu onggok besar. Yang kedua tumpukan pakaian, juga menggunung, satu tumpukan besar. Kaumaini min ta'amin wasyabin, dua tumpukan besar dari bahan makanan dan pakaian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang awalnya hanya dipancing oleh Rasulullah untuk mengajak para sahabat bersedekah dengan sedekah apapun, sesederhana apapun sedekahnya, sedekah kata Nabi. Tapi orang pertama mencontohkan sedekah terbaik dengan bersedekah berupa bukan satu sok, bukan satu genggam, tapi satu karung besar bahan makanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah melihat dua tumpukan besar itu, kata Jarir, ka'annahu mudhabah yatahallalu wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu mudhabah. Awalnya wajah Rasulullah tadi ketika melihat sahabat-sahabat dari Mudhar ini kondisinya memprihatinkan. Tapi begitu terkumpul dua tumpukan besar pakaian dan bahan makanan, kata Jarir, langsung wajah Rasulullah cerah, bahkan mudhahabah, seolah-olah wajah beliau itu seperti emas berseri-seri. Senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat mengeluarkan infak sedekah terbaiknya, dan pelopornya satu orang sahabat Ansar tadi, karena dia orang pertama yang memberikan contoh sedekah satu karung besar bahan makanan. Kemudian Nabi berkomentar. Nah, hadis ini yang kemudian populer dan masyhur Bapak Ibu. Kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam satu sunnah hasanah, satu amal kebaikan, kata beliau, falahu ajruha. Orang pertama yang tadi mencontohkan dan menjadi pelopor kebaikan, dia dapat pahala apa yang dilakukannya. Kebaikan yang dia lakukan itu dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'di. Dan juga dia dapat limpahan pahala setiap orang yang melakukan kebaikan yang sama
tanpa mengurangi pahala dari orang yang berbuat atau mencontoh tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan dua tumpukan, dua gunung besar tadi kata Jarir, bahan makanan dan juga pakaian, yang datang dengan membawa bahan makanan, pakaian, kali kedua, kali ketiga Bapak Ibu, mereka dapat. Tapi sahabat Ansor yang tadi pertama datang mencontohkan sedekah terbaik, yang kemudian sahabat yang lain juga berlomba-lomba memberikan sedekah terbaiknya, dia dapat pahala dua tumpukan besar itu. Kenapa? Dia yang melakukan sunnah hasanah, contoh kebaikan pertama kali yang kemudian dilakukan dan ditiru oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pertama kali melakukan kebaikan yang kemudian dicontoh dan ditiru, diikuti oleh orang-orang yang lain, Bapak Ibu, dia terus dapat limpahan aliran pahala. Semakin banyak orang yang mengerjakan setelahnya, semakin banyak pahalanya. Apalagi kalau suatu kebaikan atau sunnah hasanah itu bertahan dilakukan oleh banyak orang bertahun-tahun atau berpuluh tahun. Jadi sunnah hasanah, kebiasaan yang permanen, dilakukan dan ditiru oleh banyak orang. Bapak Ibu, selama itu dan sebanyak itu dia dapat pahalanya. Pentingnya menjadi orang pertama yang mencontohkan kebaikan. Luar biasanya menjadi pelopor kebaikan dalam Islam. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama hadis mengatakan, yang dimaksud menjadi pelopor kebaikan dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya bukan melakukan sesuatu yang belum ada sebelumnya, bukan mengada-ngada atau yang sering juga disebut dengan bid'ah. Ini bukan berbuat bid'ah, tapi suatu sunnah hasanah, sunnah Rasulullah, ajaran Islam yang seperti tadi Bapak Ibu contoh dalam hadis Jarir, sedekah. Sedekah itu adalah salah satu sunnah syariah dalam Islam. Tapi ketika ada peluang berbuat kebaikan berupa sedekah, dan semua orang yang hadir di situ Bapak Ibu punya kemampuan untuk bersedekah, tapi ketika ada orang pertama yang mencontohkan sedekah terbaik, yang lain tetap dapat pahala sedekahnya. Tapi orang pertama yang mencontohkan suatu sunnah hasanah, contoh kebaikan, mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa saja para sahabat tadi memilih sedekah mungkin dengan pilihan paling minim. Satu genggam kurma, satu sok kurma, satu sok gandum, satu helai pakaian, satu dinar, satu dirham. Tapi sahabat yang pertama memberikan contoh, dia satu karung besar langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan sunnah hasanah. Suatu nilai yang dalam Islam sudah terhitung sebagai hasanah, suatu kebaikan dan amal soleh, tapi belum banyak dilakukan oleh orang, atau bahkan belum ada orang yang melakukannya atau menghidupkannya. Maka orang pertama kali mencontohkan, lalu hidup kebaikan itu dikerjakan oleh banyak orang, pertama yang melakukan dapat kucuran pahala. Dan sebaliknya kata Rasulullah, beliau katakan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sebaliknya, siapa yang dalam Islam mencontohkan satu sunnah sayyi'ah, contoh keburukan, kata beliau, falahu wizruha. Untuk orang yang pertama kali melakukan keburukan tersebut, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dia juga dapat aliran dosa setiap orang yang melakukan setelahnya. Semakin banyak orang yang mencontoh melakukan keburukan yang sama, maka orang pertama tadi yang melakukan keburukan itu juga dapat aliran dosa ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh orang setelahnya, dia dapat dosa maksiat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara hikmah juga dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa seorang pemimpin
layak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau prihatin dan peduli dengan kondisi orang yang beliau pimpin. Ketika ada sahabat yang ternyata membutuhkan uluran tangan, kondisi mereka sulit, Rasulullah langsung bergerak. Bahkan Rasulullah orang pertama yang tadi meneladani, memberikan teladan. Beliau masuk ke kamar beliau, membawa apa yang bisa beliau berikan. Bahkan kemudian beliau suruh dan beliau ajak sahabat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis kedua. Kalau hadis ini sebagai contoh teladan sunnah hasanah, ada hadis kedua sebaliknya, contoh sunnah sayyi'ah yang terus dilakukan dan dicontoh oleh orang-orang setelahnya. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim, kana ala bani adam al-awwal kiflum min damiha, melainkan dosa darah yang tertumpah, nyawa yang hilang tersebut dosanya dapat oleh anak Adam yang pertama. Li'annahu kana man awwala man sanna al-qatla, karena dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu Imam Nawawi menambahkan, Ibnu Adam al-madhkur huwa Qabil. Kata Imam Nawawi, anak Adam yang pertama yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah Qabil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita tahu dalam sejarah umat manusia, kasus pembunuhan pertama dalam sejarah manusia terjadi antara dua orang putra Adam, Qabil dan Habil. Diabadikan juga oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 27. Kata Allah, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haq. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka kisah dua orang anak Adam dengan benar. Kisah Qabil dan Habil yang membunuh saudaranya. Qabil sebagai pelaku pembunuhan pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, setiap darah yang tertumpah, kasus pembunuhan dengan cara yang zalim sampai hari kiamat, maka Qabil orang pertama yang menumpahkan darah dan melakukan pembunuhan, dia dapat jatah kiflun min damiha, dia dapat dosa pembunuhan setiap kasus pembunuhan setelahnya. Bayangkan Bapak Ibu, lah bara kasus pembunuhan dengan catatan pembunuhan dengan cara zalim, kecuali pembunuhan dengan cara hak yang dibenarkan oleh agama. Ada Bapak Ibu pembunuhan yang dibenarkan, ada hukum Allah dengan konteks sesuai dengan syariat. Ada kisos, darah ditumpahkan, darah dengan darah. Ada rajam, pelaku zina. Tapi di luar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini banyak kasus pembunuhan, bahkan mutilasi dan lain sebagainya. Hari ini Bapak Ibu, dosa membunuh. Bahkan ayat mewanti-wanti kita, siapa yang menghilangkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh penduduk bumi ini. Mengisyaratkan bahwa membunuh itu dosa besar. Bayangkan, membunuh satu orang Bapak Ibu dosa besar, diancam dengan neraka. Bagaimana kalau seandainya setiap kasus pembunuhan ditimpakan dosanya kepada orang pertama yang melakukan pembunuhan, yaitu Qabil? Begitulah sunnatullah. Seperti ayat yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Jarir tadi, sunnah sayyi'ah pertama kali dilakukan oleh seseorang, ditiru oleh orang setelahnya, dia terus dapat aliran dosanya. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sama halnya tadi orang pertama yang bergerak untuk bersedekah, dia dapat aliran pahala. Hari ini kalau ada satu keburukan dicontohkan oleh seseorang, lalu banyak yang mengikuti setelahnya. Banyak contoh Bapak Ibu. Misalnya orang pertama yang mungkin menjadi pelopor keburukan, praktek riba misalnya di satu tempat, lalu berkembang praktek riba di situ. Setiap ada praktek riba, orang pertama yang melakukan dan mencontohkan dapat
aliran dosa setiap perbuatan riba setelah itu. Perjudian, orang pertama yang membuka atau menghidupkan tempat perjudian di suatu daerah. Selagi orang berjudi, bahkan banyak merebak perjudian setelah itu, minum khamar dan lain sebagainya, Bapak Ibu, maka orang pertama yang menjadi pelopornya dapat aliran dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua hadis ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, Islam menganjurkan kita untuk senantiasa menjadi pelopor, orang pertama yang melakukan kebaikan, karena pahalanya terus mengalir selagi orang mengikuti dan mencontoh kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, Islam mewanti-wanti dan melarang kita jangan sampai kemudian kita menjadi orang pertama pelopor dalam keburukan, karena juga dosanya terus mengalir untuk kita yang pertama kali mencontohkan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah bimbing kita, Allah jadikan kita pelopor-pelopor kebaikan dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.